Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pelajaran matematika. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi sistem persamaan linear dua variabel, di mana kita akan mempelajari sistem penyelesaian dengan metode campuran, yaitu dengan metode eliminasi dan substitusi. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke eliminasi dan substitusi, kita harus tahu dulu pengertian dan bentuk umumnya. SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel adalah dua persamaan linear dua variabel yang mempunyai hubungan di antara keduanya dan mempunyai satu penyelesaian. Jadi ini ada dua persamaan. Bentuk umumnya AX tambah BY sama dengan C. Persamaan yang kedua adalah PX tambah QY sama dengan R. Ada dua persamaannya ya. Ini bisa kita sebut dengan persamaan pertama, ini kita bisa sebut dengan persamaan kedua. Dengan X, Y-nya adalah variabel, C, R-nya adalah konstanta, A, B, P, Q itu adalah koefisien atau angka yang menempel pada variabel. Nah, apa sih itu eliminasi? Eliminasi itu adalah artinya menghilangkan. Apa yang dihilangkan? Yang dihilangkan di sini adalah salah satu suku yang mempunyai variabel atau menjadikan nilainya menjadi 0. Jadi di sini kalian eliminasi bisa variabel X atau bisa variabel Y. Nah, dengan caranya bagaimana? Dengan cara menyamakan koefisien variabel yang akan dieliminasi atau menyamakan angka yang menempel pada variabel tersebut, serta mengurangkan atau menjumlahkan dua persamaan yang dieliminasi. Setelah angka koefisiennya sama, baru kemudian kita kurangkan atau kita jumlahkan. Lalu yang ketiga, dalam menjumlahkan ataupun mengurangkan dalam eliminasi biasanya digunakan teknik bersusun. Untuk lebih jelas nanti kita masuk ke contoh aja ya. Nah, kalau substitusi itu apa? Substitusi itu adalah artinya nilai pengganti salah satu variabel. Jadi setelah kita mendapatkan nilai dari sistem eliminasi, baru hasilnya itu kita substitusikan, kita gantikan ke persamaan yang tadi sudah kita tentukan. Nah, langkah-langkahnya: 1. Menyusun bentuk kedua persamaan dalam bentuk umumnya. Kayak tadi ya, AX tambah BY sama dengan C. Jika misalkan bentuknya masih belum seperti itu, kita ubah dulu. Yang kedua, meletakkan kedua persamaan dalam posisi urutan yang sama. Nah, jadi posisi urutannya jika di atas variabel X, maka persamaan yang kedua di bawahnya pun harus variabel X. Jadi urutannya harus sama. 3. Memilih variabel yang akan dieliminasi dan mengeliminasi dengan cara menjumlah atau mengurangkan kedua persamaan variabel yang dipilih dengan cara menyamakan koefisiennya terlebih dahulu. Jadi betul ya, jadi kalau kita mau menghilangkan variabel X, maka angka dari variabel X-nya juga harus sama atau koefisiennya harus sama. Nah ini, jika sudah sama, nah tanda yang akan dieliminasi jika dua-duanya positif atau dua-duanya negatif, maka tanda eliminasinya adalah negatif. Tapi bila tanda koefisiennya berbeda, nah maka tanda eliminasinya adalah positif. Maksudnya gimana? Nanti kita cek ya ke soalnya. Setelah itu baru substitusikan hasil yang diperoleh ke salah satu persamaan. Nah ini ya, eliminasi. Di sini sebetulnya nanti kalau nanti ada latihan, itu kalian tinggal milih satu aja ya. Kalian mau menghilangkan X atau kalian mau menghilangkan Y. Di sini Ibu berikan contoh dua-duanya aja. Sistem eliminasi murni. Jadi X dicari dengan eliminasi, Y dicari dengan eliminasi. Tapi nanti Ibu akan memberikan soal kepada kalian, di mana soal itu kalian gabungkan antara metode eliminasi dan metode substitusi. Di sini kita akan membahas dulu eliminasi. Nah, eliminasi itu syaratnya tadi apa? Kan harus ada dua persamaan ya, dan
persamaan itu harus dalam bentuk umumnya. X, Y, konstanta. X, Y, konstanta. Jika belum termasuk ke dalam ini, kita ubah dulu. Syarat yang kedua adalah posisinya harus sama. Jika di atas X, di bawah pun posisinya harus sama. Jika di atas Y, di bawah pun posisinya harus sama. Konstantanya di atas, berarti yang di bawah juga harus ada konstanta. Ini udah betul ya posisinya, dan ini sudah termasuk ke dalam SPLDV. Nah, setelah itu, kalian harus memilih mana yang mau kalian hilangkan. Misalkan kalian mau menghilangkan nilai X. Nih, X ini pokoknya harus hilang. Jika X ini hilang, maka nanti penyelesaiannya adalah berupa Y ya. Karena kan X-nya kita nolkan, kita hilangkan. Kalau kita hilangkan, berarti variabel yang muncul tinggal Y. Maka sistem penyelesaiannya pasti adanya Y. Cara menghilangkan nilai X, nah ini angkanya harus sama. Kebetulan di sini X koefisiennya 1. Jika tidak dituliskan angka berarti koefisiennya 1. X di sini juga koefisiennya 1. Oh, jika sudah koefisiennya sama atau angkanya sama seperti ini, lalu kita langsung eliminasi. Eliminasi itu kita pakai tanda per. Nah, lalu di sini tandanya apa? Sesuai dengan syarat yang tadi. Nah, jika kedua tanda itu dua-duanya positif atau dua-duanya negatif, maka tanda eliminasinya negatif. Nah, di sini kita lihat koefisiennya di sini positif. Koefisiennya di sini positif. Jika positif kedua-duanya, maka tanda eliminasi di sini adalah negatif. Ini ya. Nah, kita buktikan 1 dikurangi 1 itu kan 0. Maka 1x kurangi 1x itu 0. Kalau 0 kita nggak usah tulis lagi. Oke, sekarang kita selesaikan yang ini yang y-nya. Ingat ya, yang kita selesaikan itu satu-satu. Variabel x dulu, baru variabel y dulu. Y dikurangi min y, maka kita tulis y dikurangi dalam kurung min y. Sama dengan 21 kurangi 9. 21 kurangi 9. Nah, maksudnya di sini adalah yang atas kita kurangi yang bawah ya. Min dengan min itu jadi plus. 1y ditambah 1y jadi 2y. 21 kurangi 9 hasilnya 12. 2 dikali berapa hasilnya 12. Berarti kita bagi 2 ya. Ini juga kita bagi 2. Maka dapat y-nya sama dengan 6. Nah, jika mau menghilangkan variabel x, maka yang ketemu adalah y. Oke. Nah, gimana sih kalau saya mah nggak mau nih nilai y, saya maunya pengen nilai yang saya nggak mau ngehilangin x, saya pengennya ngehilangin y. Boleh. Jika kamu mau menghilangkan y, berarti y-nya dijadikan 0, maka yang ada nanti nilai x. Kita sama ya. Cek dulu persamaannya apakah sudah sesuai, urutannya apakah sudah pas. Setelah pas, lihat y yang akan kita hilangkan. Angkanya berapa? Oh, di sini angkanya 1. Di bawah juga angkanya 1. Nah, kalau nggak ada angka berarti tandanya 1 ya. Ini 1, ini atas tandanya positif, satunya, bawah tandanya negatif. Jika tandanya ini berlawanan, maka tanda eliminasi itu adalah positif. Paham ya maksud di sini? Jika di sini kan satunya positif, satu di sini negatif, berarti atas positif, bawah negatif, berarti tanda eliminasi di sini harus positif. Oke, berarti kita jumlahkan x tambah x, kita tulis x tambah x. 1 ditambah min 1 berarti 0 ya. Sama dengan 21 tambah 9. Nih kita tulis 21 tambah 9. X tambah x 2x. 21 tambah 9 30. 2 dikali berapa hasilnya 30, berarti x nya sama dengan 15. Paham ya? Jika kita mau menghilangkan y, berarti kita akan dapat nilai x nya. Oke, kita lanjut ke sini. Di sini ada persamaan juga. Persamaan di sini ada 2x tambah 3y, ada x min y. Nah, di sini kita mau nyari penyelesaian nih dari persamaan ini. Ibu tulis dulu soalnya aja ya. Nah, soalnya itu kan 2x tambah
3Y sama dengan 1. Terus soalnya juga X min Y sama dengan min 2. Nah, di sini sudah pas ya. Maksud pas di sini ini sudah sesuai dengan bentuk umum SPLDV dan posisinya sama, atas X bawah X, atas Y bawah Y. Nah, jika mau menghilangkan nilai X, kita lihat nilai X. X di sini itu 2. X di sini itu nggak ada angka. Kalau nggak ada angka berarti nilainya 1. Oh, ini 2, ini 1, berarti beda dong. Nah, kalau beda berarti kita harus samakan. 1 bisa nggak kita jadi 2 kalau kita kali? Oh, bisa ya. Makanya 1 ini biar jadi menghasilkan angka 2, berarti harus kita kalikan 2. Berarti 1 kita kalikan 2. Lalu 2 biar hasilnya 2 juga, ya berarti kita kalikan 1. Nah, persamaan atas sama persamaan yang ke bawah ini itu ditulis lagi ya. Setelah itu kita pakai garis untuk mempermudah kita mengali. Garis, garis, lalu kali 1, kali 2. Yang atas kenapa dikali 1? Karena kan biar hasilnya tetap 2. Lalu, nah, daerah yang kanan ini itu apa? Ini hasil dari sini. Kita buktikan ya. Jika dikalikan 1, berarti persamaan ini tidak ada yang berubah. Kita buktikan. 1 kali 2X, 2X. 1 kali 3Y, 3Y. 1 kali 1, 1. Nah, kan kalau dikalikan 1, persamaan ini akan sama, tidak berubah. Lalu yang ini, kali 2. Kenapa dikali 2? Kan agar tadi si 1 ini bisa berubah jadi 2. 1 kali 2, 2X. Min 1 kali 2, min 2Y. Nah, tinggal kasih variabelnya Y ya. Kita kalikan angka-angkanya aja. Min 2 kali 2, min 4. Oke, paham ya? Jadi maksud kali 1 kali 2 itu untuk satu persamaan ini. Nah, kita lihat ternyata tanda X yang akan kita hilangkan angkanya sama. Jika angkanya sudah sama, baru kita bisa pakai per. Tandanya adalah negatif. Kenapa tandanya negatif? Ini yang atas 2-nya positif, yang bawah 2-nya positif. Jika dua-duanya positif, maka negatif tandanya. 2 kurangi 2 kan 0, maka 0 nggak usah kita tulis lagi. Lalu kita selesaikan yang ini, yang Y. 3 dikurangi min 2, kita tulis 3Y dikurangi min 2Y. Sama dengan 1 dikurangi min 4. Kita tulis 1 kurangi min 4. Min dengan min itu jadi plus. 3 tambah 2, 5. Y. Min dengan min jadi plus. 1 tambah 4, 5. 5 dikali berapa hasilnya 5? Ya dikali 1. Atau misalnya kita bisa pakai cara ya. 5 dibagi 5, yang ini pun dibagi 5. Karena 5 dibagi 5 kan 1Y. Paham ya? Jika yang kita hilangkan X, maka nilai yang didapat adalah Y. Nah, gimana caranya lagi nih? Saya mah nggak mau, saya nggak mau menghilangin X. Saya maunya menghilangkan nilai Y. Boleh. Jika mau menghilangkan nilai Y, kita lihat dulu Y-nya, koefisiennya. Oh, yang atas 3, yang bawah min 1, yang bawah 1. Bisa nggak 1 kita jadikan 3? Bisa ya, dengan cara dikali 3. Berarti semua persamaan ini kita kalikan 3. Karena ini sudah 3 dan kita mau ini jadiin 3, karena ininya udah 3, berarti semua persamaan ini kita kalikan 1. Karena kan nggak boleh berubah 3-nya. Jika dikalikan 1, maka persamaan ini tetap ditulis. 2X tambah 3Y sama dengan 1. Nah, kalau yang ini kita buktikan, ingat ya, jika mau mengalihkan pakai garis untuk mempermudah aja sih. Kita buktikan 3 kali X, 3X. 3 kali min 1Y, min 3Y. Atau kalau kalian bingung ya, angkanya aja. 1 kali 3, 3. Tambahin variabelnya X. Min 1 kali 3, min 3. Tambahin variabelnya Y.
Min 2 kali 3 min 6. Nah, sekarang kita lihat. Y-nya di sini sudah dalam bentuk angkanya sama ya. Atas plus 3, bawah min 3. Jika tandanya berlawanan, maka tanda eliminasi di sininya positif. Kita buktikan. 3 dikurangi 3. 3 ditambah kurung min 3. Jadi kan plus sama min jadi min ya. 3 kurangi 3 ya 0, habis. Lalu kita kalau yang habis atau yang 0, kita yang ini dulu ya. 2 ditambah 3, atau kita tulis 2x tambah 3x sama dengan, ini kan sudah 0 tadi ya, 1 ditambah min 6. 1 tambah min 6. 2 ayam tambah 3 ayam ada 5 ayam. Plus sama min, min. 1 kurangi 5 berarti min 5 ya. 1 kurangi 6 berarti min 5. 5 dikali berapa hasilnya min 5? Oh, ternyata dikali min 1. Atau kalian kalau misalkan bingung, kalian tinggal bagi aja ya. 5 bagi 5, ini pun harus dibagi 5. Min 5 dibagi 5 hasilnya adalah min 1. Oke, paham ya? Untuk contoh yang ketiga ini kita akan bahas sama-sama ya. Nanti kalian di modul udah dalam bentuk jadi. Kita akan bahas sama-sama aja di sini ya untuk yang ini. 4x min 3y sama dengan 5. 2y tambah 2x sama dengan 8. Ini sudah dalam bentuk persamaan SPLDV ya. Ada x, ada y, ada konstanta sama dengan konstanta. Nah, kesalahan di sini adalah di sini atas X, bawah Y. Nah, ini posisinya itu nggak betul. Makanya, untuk membetulkan dulu posisinya, itu kita betulkan dulu ya. Yang atas sudah betul. Yang bawah kita rubah posisinya. 2X kita jadikan di depan. 2Y-nya kita jadikan di depan juga. Karena kebetulan semuanya positif, jadi positif. Nah, inilah yang betulnya ya. Jadi posisi itu harus sama, atas X, bawah juga harus X, atas Y, bawah juga harus Y. Konstanta, konstanta. Di sini kan X, bawahnya Y. Nah, ini maksud dari posisi itu harus sama. Jadi kalau kalian menemukan soal di mana ininya nggak pas, nggak sesuai, kalian tinggal ngerubah aja. Tinggal dipindahin aja ke sini dan tidak mempengaruhi tanda ya. Kalau misalkan di sini min, ya udah di sini juga min. Seperti itu. Oke, nah sekarang jika mau menghilangkan nilai X, kita mau menghilangkan nilai X. X itu di atas 4, di bawah 2. Gimana ya caranya? Lihat angka yang paling kecil. Angka yang paling kecil itu kan 2. 2 bisa nggak ya jadi 4 dikali berapa? Oh, ternyata bisa ya. 2 itu bisa dikali 2 agar menghasilkan 4. Maka kita tulis dulu. Hal yang pertama adalah kita tulis soalnya dulu. Kita tulis dulu soalnya. Nah, baru kita buat garis. Di sini ada kali, kita buat garis lagi. Nah, kita kan mau menghilangkan nilai X. X di sini kan 2. Pengen bisa nggak berubah jadi 4? Bisa dengan cara dikalikan dengan 2. 2 kali 2, 4. Nah, karena ini udah 4, berarti di sini kalikan 1 aja agar tidak ngaruh ya, agar tidak berpengaruh. Jika dikalikan 1 persamaan yang atas, maka tetap kita tulis 4x min 3y sama dengan 5. Jika dikali 1 ya, ini tetap tidak berubah. Nah, kalau yang dikali 2, ingat, yang dikali 2 bukan hanya ini, tapi teman-temannya juga dikali 2. 2 dikali 2, 4. Variabelnya X. 2 dikali 2, 4. Variabelnya Y. Ini tandanya positif. 2 dikali min 8, ini min 16. Setelah variabel X ini koefisiennya sama, angkanya sama, baru kita beri eliminasi. Ini positif. Ini positif. Jika positif kedua-duanya, itu kita kasih tanda negatif eliminasinya. 4
kurangi 4 kan 0. Sisanya adalah ini yang akan kita selesaikan. Min 3Y dikurangi 4Y sama dengan 5 dikurangi min 16. Min 3, min 4, hutang 3, hutang 4, berarti hutangnya bertambah. Jadi min 7Y sama dengan min dengan min, ini jadi plus ya. 5 tambah 16, 21. Nah, Y-nya berapa? 7 kali berapa hasilnya? 21, berarti kali 3 ya. Berarti kali min 3. Kalau kalian nggak ngerti, bagi aja min 7. Ini juga bagi juga min 7. Min bagi min plus 7 bagi 7, 1Y. 21 bagi min 7 itu min 3. Dapatlah Y-nya min 3. Nah, gimana kalau saya mau, saya nggak mau menghilangkan variabel X. Saya pengen menghilangkan variabel Y. Kita tulis tetap ya soalnya. 4X min 3Y sama dengan 5. 2X tambah 2Y sama dengan min 8. Kita kali garis. Nah, saya mau menghilangkan nilai Y. Kalau mau menghilangkan nilai Y, kita lihat di sini Y koefisiennya 3. Di sini Y koefisiennya 2. Lihat angka yang terkecil. Ingat, untuk menyamakan lihat angka yang terkecil. Bisa nggak 2 dijadiin 3? Dikali berapa? 2 biar hasilnya jadi 3. 2 kali 2, 4. 2 kali 1, 2. Oh, nggak bisa. Kalau nggak bisa seperti ini, kita tinggal kalikan silang. Atas kan koefisiennya 3. Bawah koefisiennya 2. Tinggal kalikan silang. 2 di atas, 3 di bawah. Kenapa? Nah, kita nanti buktikan ya. Kita kalikan persamaan yang atas dengan 2. 2 kali 4, 8. Tinggal tambah X. 2 kali min 3, min 6. Kali tambah variabel Y. 2 kali 5, 10. 3 kali 2, 6. 3 kali 2, 6 juga. 3 kali min 8, min 24. Nah, kita cek kenapa harus dikali silang. Nah, agar sama koefisiennya. Kita kan mau menghilangkan Y. Kita lihat yang Y. Atas 6, bawah 6. Nah, jika kalian tanda koefisien ini yang lebih kecil nggak bisa dikaliin berapapun dengan yang ini. Kalau ini bisa ya kayak tadi 2 dikali berapa biar jadi 4. Oh, bisa dikali 2. Tapi kalau angka yang kecil kayak gini 2 pengen jadi 3 dikali berapa? Nggak bisa. Kalau nggak bisa, tinggal kalian kali aja gini. Simpelnya seperti itu ya. Nah, setelah itu kita lihat Y, yaitu di atas min 6, di bawah plus. Jika tandanya berbeda, maka tanda persamaannya adalah positif. Min 6 ditambah 6, hutang 6 dibayar 6 ya habis. 8 tambah 6, maka kita tulis 8X tambah 6X sama dengan 10 kurangi 24. 8 tambah 6, 14X. 10 kurangi 24, min 14. Kita bagi 14, kita bagi 14. 14 bagi 14, 1X. 14 bagi 14, 1. Jadi jawabannya adalah X-nya adalah min 1. Seperti itu. Paham ya? Jadi ingat, jika kita mau menghilangkan X, lihat dulu nih. Koefisiennya sama nggak? Kalau koefisiennya beda, lihat angka yang terkecil. 2 bisa nggak jadi 4? Kalau 2 bisa jadi 4, ya kita kalikan 2. Yang atas tetap kalikan 1. Jika nggak bisa, yang angka terkecil kayak gini, 2 bisa nggak jadi 3? Kalau nggak bisa, kalian tinggal dikali silang aja ya. 3-nya kita di sini, 2-nya di sini. Atau bisa juga kita pakai FPB-nya.
nanti di soal berikutnya ya. Semakin kalian sering mempelajari eliminasi, semakin kalian akan tahu. Pokoknya gimana caranya 3 sama 2 dikali berapa, hasilnya harus sama angkanya. Oke ya. Paham? Nah, sekarang kita akan langsung menyelesaikan SPLDV dengan eliminasi dan substitusi. Kalau tadi kita mempelajari eliminasi, substitusinya mana? Nah, substitusinya langsung aja nanti ke soal yang ini ya. Karena insya Allah substitusi ini lumayan gampang karena sudah kita pelajari di materi aljabar. Soalnya carilah penyelesaian sistem persamaan X tambah 2Y sama dengan 8 dan 2X min Y sama dengan 6. Ini sudah dalam bentuk SPLDV ya. X, Y, konstanta. X, Y, konstanta. Dan posisinya udah sama. X dulu baru Y. X dulu baru Y. Nah, jika mau kita penyelesaiannya gabungan, kita soalnya kita pecah dulu ya. Maksud pecah dulu itu kita kasih nama. Untuk yang persamaan ini, kita tulis persamaan 1. Untuk persamaan yang ini, kita tulisnya persamaan 2. Untuk memudahkan aja sih. Kita eliminasi. Di sini yang dieliminasi yang X ya. Yang dieliminasi oleh Ibu di sini adalah variabel X. Di mana variabel X di sini 2. Atasnya 1. Ingat jika tidak ada angka berarti 1 ya. 1, lihatnya. Setelah itu kita lihat angka yang terkecilnya berapa. Oh 1. 1 bisa nggak dikali berapa hasilnya 2? Oh bisa, ternyata dikali 2. Maka di sini kali 2. Di sini kali 1 karena biar tetap nilainya 2. 1 kali 2 2. 2 kali 2 4. 8 kali 2 16. X-nya tinggal kita tulis aja ya. Kalau ini dikali 1 berarti tetap kita tulis 2X min Y sama dengan 6. 2X min Y sama dengan 6. Nah, yang akan kita eliminasi itu kan X. X itu tandanya atas positif, tanda bawah itu positif juga. Jika dua-duanya positif, maka tanda pertidaksamaan adalah negatif. Setelah angkanya sama, kita tarik garis, red, tandanya adalah min. 2 kurangi 2, 0, jangan ditulis lagi. 4 dikurangi min 1Y, dapat 5Y. Atau kalau kalian masih bingung nih ya, 4 dikurangi min 1. Min 1. Ini variabelnya tinggal ditulis aja ya di belakangnya. Min dengan min ini jadi plus. Jadi 4 tambah 1 hasilnya adalah 5. Jadi 5Y. 16 kurangi 6 10. 5 dikali berapa hasilnya 10? Ya 2. Ini kalau misalkan kalian masih bingung, 5Y sama dengan 10. Bagi 5, bagi 5. 10 bagi 5 hasilnya adalah 2. Jika Y di atas 5, maka kalau ini juga bawahnya juga harus 5 ya. Agar apa? Agar menghasilkan 1 Y. Oke, paham ya? Oh, ternyata dapat nilai Y-nya sama dengan 2. Nah, setelah dapat Y-nya sama dengan 2, kita pakai metode substitusi. Substitusi adalah nilai pengganti. Nah, di substitusi ini kalian substitusikan nilai Y sama dengan 2 ke persamaan. Kalian tinggal milih mau ke persamaan 1 boleh, mau ke persamaan 2 juga boleh. Nanti kita persamaan 2 kita bahas sama-sama ya. Saya pengen ke persamaan 1 aja boleh. Persamaan 1 kita tulis X tambah 2Y sama dengan 8. X tambah 2Y sama dengan 8. Nah, berarti kan Y-nya kita ganti dengan 2. Biar lebih enak, 2Y-nya kita pindahkan. Jadi X sama dengan, kan kita nyari X. Kalau Y-nya dapat 2, kan sisanya tinggal kita nyari X ya. X sama dengan 2Y ini kita pindahkan. Asalnya tandanya positif, kita pindah jadi negatif. Jadi 8 min 2Y. Min 2Y-nya kan udah pindah ke sini ya. X
sama dengan 8. 8 tetap karena tidak memuat nilai Y. 8 dikurangi 2. Nah, Y-nya kita ganti dengan 2. Ini maksud substitusi. Jadi substitusi itu adalah memasukkan. Y-nya kita ganti dengan 2. Min 2 kali 2, min 4. Ini tetap ya, karena tidak memuat variabel Y. X-nya 8 kurangi 4. X-nya jadi jawabannya adalah 4. Jadi penyelesaian sistem persamaan X tambah 2Y sama dengan 8 dan 2X min Y sama dengan 6 adalah 4,2. Ingat X, Y. Berarti X-nya 4, Y-nya 2. Lalu gimana? Saya mah nggak mau ke persamaan 1. Saya pengennya ke persamaan 2. Sama nggak ya nilainya X sama dengan 4? Kita buktikan aja ya. Misalkan kita mau masukkan Y sama dengan 2-nya ke persamaan 2. Persamaan 2 itu ini ya. 2X min Y sama dengan 6. Nah, berarti kita masukkan ya. Y-nya kita ganti dengan 2. Berarti ini kan tidak memuat. Y kita tulis 2X min Y-nya kita ganti 2. 2 sama dengan 6. Nah, ini agar kan kita mau mencari nilai X, min 2-nya kita pindahkan ya, biar bisa dijumlah dengan 6. 2X sama dengan, ini kita usir min 2. Kita berubah, tandanya asalnya min jadi plus. 2X sama dengan 8. Kita bagi 2, ini pun kita bagi 2. 2 bagi 2, 1X. 8 bagi 2, 4. Nah, sama kan ya? Ini sama. Jadi kamu mau masuk ke persamaan 1 boleh, mau masuk ke persamaan 2 boleh. Sama aja sih hasilnya. Kalian hanya tinggal memilih, tapi jangan kedua-duanya ya. Nah, jadi Ibu tarik kesimpulan, untuk penyelesaian dengan SPLDV dengan gabungan sistem gabungan ini, kalian cukup eliminasi satu aja. Mau X, X, atau mau Y, Y. Cukup satu. Misalkan saya mau eliminasi X. Setelah eliminasi X, dapat Y. Y-nya baru kita substitusikan. Jadi kita nggak pakai yang kayak tadi ya, eliminasi X, eliminasi Y, enggak. Jadi untuk yang memakai metode gabungan, kita cukup satu aja yang kita eliminasi, misalkan X aja. Setelah itu kita pakai sistem substitusi. Nilai Y-nya kita masukkan ke persamaan ini. Oke ya, paham? Nah, di sini, kebanyakan untuk soal SPLDV bisa soalnya langsung seperti ini ya. Soalnya langsung angka. Tapi bisa juga soalnya dalam bentuk soal cerita. Dan kebanyakan SPLDV itu soalnya banyak soal cerita. Nah, jika soal cerita, otomatis kalian harus mengubah soal cerita ini ke dalam bentuk SPLDV seperti ini. Caranya bagaimana? Kita cek satu-satu ya. Soal yang pertama, 3 kaos dan 4 topi dijual seharga 960.000. 2 kaos dan 5 topi dijual 990.000 rupiah. Berapa harga dari setiap kaos? Nah, di sini ada kata-kata yang diulangi ya. 3 kaos, 4 topi. Di sini juga ada 2 kaos, 5 topi. Nah, berarti kita misalkan kaos itu sama dengan X, topi itu sama dengan Y. Jadi 3 kaos dan 4 topi, maka 3X dan plus 4 topi, 4Y. Maka tertulis 3X tambah 4Y, kan topinya Y ya. Harganya berapa? 960.000. Ini persamaan yang pertama. Nah, ada kalimat kedua, 2 kaos berarti 2X dan itu plus 5 topi. 5 topi itu 5Y. Maka kita tulis 2X tambah 5Y sama dengan 990.000 rupiah. Oke, paham ya? Jadi kita ubah dulu soal cerita ini ke dalam soal SPLDV seperti ini. Contoh yang kedua, Marlina membeli 2 gelas susu dan 2 donat dengan total harga 66.000 rupiah. Ada 2 gelas susu dan donat. Sedangkan Zeni membeli 4 gelas susu dan 3 donat. Ada kata yang diulang ya di sini.
gelas susu dan donat. Ini juga gelas susu dan donat. Maka kita misalkan susu itu X, donat itu Y. Kita tulis karena di sini dia punya nama, kita tulis aja ya. Marlina itu 2 gelas susu, berarti susunya kan kita ganti dengan X. Marlina itu 2X plus itu dan 2 donat. Donat itu Y, berarti 2Y. Berarti 2X plus 2Y. Kita tuliskan 2X tambah 2Y. Harganya berapa? Rp66.000. Rp66.000. Lalu di sini ada Zeni. Zeni itu 4 gelas susu. Berarti 4X, kan 4 gelas susu 4X dan tambah 3 donat, berarti 3Y, kan donatnya Y, 3Y. Maka kita tulis 4X plus 3Y sama dengan dia bayar seharga Rp117.000. Bagaimana kalau saya mah susunya pengen Y, donatnya pengen X? Ya tinggal ganti ya, susunya Y, donatnya X. Asal ini juga tidak tertukar. Kayak Marlina, kan 2 susu berarti 2Y ditambah donatnya itu 2 juga ya, 2X sama dengan 66.000. Kalau Zeni itu kan 4 susu, jadi 4Y. 4Y ditambah 3 donat. Donatnya diganti sama X, jadi 3X. Jadi kalian mau ketuker juga nggak masalah, asalkan persamaannya juga nggak salah juga ya. Nggak salah menempatkan X dan Y. Boleh tidak saya pengen A dan B atau M dengan N boleh. Di sini Ibu hanya menuliskan bentuk umumnya ya, pemisalnya dengan X dan dengan Y. Contoh yang ketiga, Andre membayar 100.000 untuk 3 ikat bunga sedap malam dan 4 ikat bunga aster. Ada Andre di sini, maka kita tulis di sini ya Andre. Sedangkan Rima membayar 90.000 untuk 2 ikat bunga sedap malam dan 5 ikat bunga aster. Maka Rima itu kita tulis juga di sini Rima. Nah, Andre itu beli apa sih? 3 bunga sedap malam, 4 bunga aster. Nah, di sini ada kata yang diulangi, bunga sedap malam. Rima juga ternyata ada bunga sedap malam. Berarti bunga sedap malamnya X, bunga asternya kita misalkan Y. Andre, kita balik lagi ke Andre. 3 bunga sedap malam berarti 3X dan plus 4 ikat bunga aster 4Y, kan bunga aster di sini Y, berarti 4Y. Dia bayar berapa? Rp100.000. Rima itu bayar 90.000, maka di sini pasti sama dengan 90.000. Rima itu beli 2 ikat bunga sedap malam berarti 2X, kan bunga sedap malam X berarti 2X plus dan 5 bunga aster 5Y, maka 2X tambah 5Y sama dengan Rp90.000. Oke ya. Nah, di sini ada soal cerita. Contoh soal cerita. Di sini belum selesai ya, nanti kita sama-sama selesaikan. Amir membeli 4 buku tulis dan 3 pensil. Ia membayar 19.500. Jika Joko membeli 2 buku tulis dan 4 pensil, ia harus membayar Rp16.000. Berapa yang harus dibayar oleh Rudi jika ia mau membeli 3 buku tulis dan 5 pensil? Oh, ini ada 3 nama. Nah, kalian itu yang harus kalian misalkan itu yang memang jelas sudah ada harganya ya. Jadi Rudi ini pertanyaan, jadi kita nanti akhir belakangan. Ada kata yang diulang yaitu buku tulis dan pensil. Maka kita misalkan buku tulis itu X, pensil itu Y. Amir itu 4 buku tulis, 4X plus 3 pensil, 3Y. Maka kita tulis 4X plus 3Y sama dengan 19.500. Lalu Joko di sini 2 buku tulis berarti 2X plus 4 pensil, 4Y. Maka 2X tambah 4Y sama dengan membayar Rp16.000. Lalu kita pakai sistem gabungan eliminasi dan substitusi.
Eliminasi, di sini contohnya mengeliminasi yang nilainya X. Kita lihat X, tulis dulu soalnya ya. Soal yang ini kita tulis dulu. Nih, kita tulis dulu soal ini, Amir dan Joko kita tulis lagi. Kita mau mengeliminasi X. Kalau mau mengeliminasi X berarti angkanya harus sama. Di bawah 2, di atas 4. Nah, ini harus kita samakan. Kita lihat angka terkecil, 2. Bisa nggak kalau dikalikan menghasilkan 4? Ternyata bisa ya, 2 itu dikalikan 2 agar menghasilkan 4. 4 itu agar tetap ya kita kalikan 1. Maka persamaan yang atas semuanya kita kalikan dengan 1. 4x tambah 3y sama dengan 19.500. Maka tetap ditulis ya, 4x tambah 3y sama dengan 19.500. Persamaan kedua, kita kalikan semuanya dengan 2. 2 kali 2, 4x. 2 kali 4, 8. Y, 16.000 kali 2, 32.000. Lalu setelah angka dari X ini yang mau kita hilangkan sudah sama, kita pakai per ya, atau kita eliminasi. 4 bernilai positif, 4 bawah bernilai positif. Jika kedua-duanya positif, maka tanda eliminasinya adalah negatif. Karena 4 dikurangi 4 hasilnya 0. Jadi kita selesaikan yang ini. 3y kurangi 8y. 3y kurangi 8y sama dengan 19.500 kurangi 32.000. 3 dikurangi 8 adalah min 5. Y sama dengan 19.500 kurangi 32.000 min 12.500. Maka Y-nya dapat 2.500. Y-nya dapat itu dari sini ya. Min 5Y sama dengan min 12.500. Ingat, kalau di atas kita bagi dengan bilangan yang atas juga ya. Min 5 bagi min 5 kan Y ya, 1Y. 12.500 bagi 5 kan hasilnya 2.500. Maka yaitu harganya 2.500. Yaitu apa? Oh, yaitu pensil. Maka di sini harga satu, oh ini salah ya. Maka harga satu pensil itu 2.500. Berarti di sini maaf ya, ini buku tulis. Jadi dapat 1Y yaitu kan pensil ya. Jadi harga satu pensil itu adalah 2.500. Setelah kita mendapatkan nilai Y dengan mengeliminasi X atau dengan menghilangkan X, kan di sini X-nya 0 ya. Dapat Y, kita pakai substitusi. Substitusi nilai yang ini, substitusi nilai Y sama dengan 2.500 ke persamaan Amir. Ini ke persamaan Amir. Boleh tidak ke persamaan Joko juga boleh. Pilih salah satu aja ya. Di sini dicontohkannya ke persamaan Amir. Persamaan Amirnya kita tulis 4x tambah 3y sama dengan 19.500. 4x tambah 3y sama dengan 19.500. Semua yang bernilai y kita ganti. Jika tidak ada mengandung nilai y, tetap adanya. 4x tetap 4x. 3y, nah y-nya kita ganti dengan 2.500. 3 kali 2.500 sama dengan 19.5. Ini kan tidak ada y. Jika tidak ada y tetap ditulis. 4x tetap tulis. 3 kali 2.500, 7.500 sama dengan 19.500. Yang kita mau cari adalah 4x ini ya. Maka 17.500 yang asalnya ada di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan. Tandanya akan berubah, asalnya plus, jika dipindahkan jadi tandanya negatif. Jadi 4x sama dengan 19.500 kurangi 7.500. Jadi 4x sama dengan, ini kurangi ini 12.000. X-nya dapat 3.000. 4 kali berapa hasilnya 12? Ya 3 ya, 3.000. Atau kalian bisa pakai kayak tadi ya. 4x sama dengan 12.000. Jika di atas 4 berarti dibagi 4, ini pun bagi 4. 4 bagi 4 1x. 12 bagi 4 3.000. Sama ya, 3.000. Nah, terus
X itu apa? Oh, X itu buku tulis. Maka harga satu buku tulis itu Rp3.000. Jadi kita dapat pensil itu 2.500, buku tulis itu Rp3.000. Nah, lalu kita masuk lagi ke soal. Berapa yang harus dibayar oleh Rudi jika ia mau membeli 3 buku tulis dan 5 pensil? Nah, ini kita tulis dulu ya. Rudi. Di sini aja di ini ya. Rudi itu 3 buku tulis, pengen beli 3 buku tulis, 3X dan 5 pensil, 5Y. Maka kita masukkan aja. X-nya kan tadi berapa? 3.000. 3 dikali 3.000. 5, Y-nya kita ganti dengan 2.500. 3 kali 3, 9. Jadi 9.000 tambah 2.500 kali 5 itu 12.500. 9.000 tambah 12.500 itu 20. Aku nggak ada ya. 21.500. Maka Rudi, berapa yang harus dibayar oleh Rudi? Berapa yang harus dibayar oleh Rudi jika ia mau membeli 3 buku tulis dan 5 pensil? Berarti yang harus dibayar oleh Rudi adalah yang harus dibayar Rudi adalah 21.500. Nah, ini jawabannya. Paham ya? Kalau sudah paham, kita masuk ke soal. Nah, di sini Ibu berikan latihan. Latihannya di sini semuanya soal cerita. Ada 3 soal. Kalian ubah dulu ke dalam bentuk SPLDP ya, soal cerita ini seperti contoh ini. Ubah dulu misalkannya apa? Ubah dulu ke persamaan SPLDP. Terus pakai sistem eliminasi, apa yang mau kalian eliminasi, baru masukin ke substitusi, baru pertanyaannya apa. Nah, seperti ini ya. Seperti yang ini kalian kerjakan, ada 3 soal. Nah, cukup sekian dari Ibu ya. Ada pepatah mengatakan, dinding terbesar yang harus kamu panjat adalah yang kamu bangun di benakmu. Memang betul ya, yang harus kalian pertahankan, yang harus kalian maksimalkan, kerjakan adalah apa yang kamu cita-citakan, apa yang kamu inginkan. Cukup sekian dari Ibu, tetap sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.